Dosa itu jika kita bohong pada orang tua dan kita nakal pada teman. Dosa itu jika kita janji kepada orang tua, jika ingkar janji kita akan dosa. Dosa terhadap orang tua. Dosa itu kayak mencuri dan sejenisnya. Jadi kalau kita mencuri, misalnya kayak mencuri uang, itu adalah sesuatu yang dosa. Dan kalau misalnya kita memakai uang itu, nah uang itu akan menjadi uang haram. Dosa itu berbohong sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidik anak, orang tua yang mendisiplinkan anak dan melarang berbuat buruk pada anak sejak dini, tak jarang menggunakan cara menakut-nakuti dengan neraka. Jangan bertengkar, itu dosa loh, nanti masuk neraka. Dan bentuk-bentuk ucapan lain yang senada dengan ucapan ini. Memang, cara ini terkadang membuat anak takut melakukan kesalahan. Tapi, apakah anak-anak di usia balita sudah saatnya untuk dikenalkan dengan ancaman hukuman neraka? Menerapkan ancaman dosa dan neraka pada anak kecil di usia itu belumlah tepat. Sekalipun memang akhirat dan neraka itu masalah tauhid, dan orang tua harus mengenalkan persoalan tauhid sejak dini pada anak-anak. Tapi neraka itu terlalu menakutkan. Jangankan anak kecil, neraka itu kalau digambarkan yang sebenarnya, orang dewasa pun mestinya bakal ketakutan. Dikhawatirkan jika anak-anak terlalu merasa ketakutan berlebihan, justru akan mengganggu psikologinya. Sehingga menjadi anak yang penakut, takut bertindak, dan peragu, serta tidak percaya diri. Pengenalan tentang neraka pada anak kecil cukup secara umum saja. Sekedar agar anak tahu bahwa neraka dan dosa itu ada. Tidak untuk dijadikan ancaman jika sang anak berperilaku buruk. Jika ingin menegur kesalahan anak, bisa menggunakan cara lain selain ancaman-ancaman neraka yang menakutkan. Misalnya, dengan menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak baik dan tunjukkan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Selain itu, menurut mayoritas ulama, anak kecil itu belum baligh, belum dikenakan kewajiban ibadah, dan catatan amal belum berlaku padanya. Jika ia melakukan kesalahan, ia dimaafkan dan tidak dicatat sebagai dosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, pena pencatatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga dia baligh, dan orang gila sampai ia kembali sadar berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan anak kecil sebenarnya terbebas dari beban syariat, sehingga dia tidak dihukumi berdosa ketika melakukan kesalahan, dan ancaman neraka pun belum layak mereka terima. Orang tua juga sebaiknya memberi contoh langsung pada anak, karena dalam kehidupan sehari-hari, orang tua adalah teladan utama bagi anak. Anak kerap mengikuti apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari perilaku dan ucapan orang tuanya. Itu sebabnya, daripada mendisiplinkan anak dengan ancaman-ancaman, lebih baik mencontohkan perbuatan-perbuatan baik agar mereka mengikutinya. Dengan begitu, anak bisa mendapat pahala dari perbuatannya, dan orang tua juga mendapat pahala karena telah menuntun sang anak berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebajikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pada usia balita, anak-anak tampaknya lebih mudah menyerap pengenalan tentang surga dibanding neraka. Karena pada usia itu, anak-anak umumnya lebih suka mendengar cerita-cerita yang menyenangkan. Selain itu, ketika anak kecil melakukan perbuatan baik, misalnya ikut-ikutan melakukan ibadah, dia juga bisa mendapatkan pahala. Meskipun dia sebenarnya belum terbebani syariat karena usianya belum baligh. Ada seorang wanita yang menunjukkan anaknya yang masih kecil kepada Rasulullah SAW pada Haji Wada. Wanita itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini bisa mendapatkan pahala haji?" Beliau SAW menjawab, "Ya, dan karenanya engkau juga mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim.
Ibnu Abdil Bar menuturkan, mayoritas ulama tidak mengingkari bahwa anak kecil akan dicatat pahalanya di akhirat karena sholat, zakat, haji, dan amalan lain yang ia lakukan. Semua itu dicatat sebagai amal sunnah baginya dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ini, mengiming-imingi pahala dan keindahan surga pada anak ketika mengajak mereka beramal dan berperilaku baik dilakukan dan termasuk bagian dari mengenalkan tauhid sejak dini yang tepat. Agar mereka termotivasi untuk beramal lebih banyak lagi. Dan ketika dewasa, mereka sudah terbiasa untuk melakukan ibadah dan amal-amal tersebut. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, pertengkaran yang melibatkan wanita muslimah berhijab sering terjadi hingga saling tarik-menarik hijab. Miris rasanya melihat sesama saudara muslim justru bertengkar hingga melepas hijab yang sudah jelas itu adalah bagian dari aurat wanita muslimah yang harus dijaga. Lantas, bagaimanakah hukum seseorang yang sengaja menarik hijab orang lain hingga terlihat rambut mereka? Tersingkapnya aurat wanita karena perbuatan orang lain, sementara tidak ada niat pada dirinya untuk membuka, maka tidak ada dosa baginya. Hal ini termasuk dalam kategori tidak sengaja. Kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja telah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa atau dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaliknya, jika seorang wanita melepas hijabnya di depan publik dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh, maka ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya jika tarik-menarik hijab karena pertengkaran, maka ini termasuk permasalahan akhlak buruk seorang wanita muslimah yang tentu sangat dibenci Allah. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Merekalah orang-orang yang di akhirat kelak tidak akan memperoleh balasan kecuali neraka. Dan lenyaplah apa amal kebaikan yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Dan jika pertengkaran itu menimbulkan efek hingga lepasnya hijab, maka dosalah bagi keduanya. Karena bisa jadi dalam hati keduanya sama-sama memiliki niatan untuk membuka aurat secara sengaja agar mempermalukan pihak lain. Ditambah lagi, bertengkar sesama muslim merupakan perkara buruk. Karena seorang muslim tidak boleh menyakiti, menzolimi saudaranya muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Apalagi sebagai sesama muslim, kita adalah saudara yang seharusnya saling menjaga, bukan saling bermusuhan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, maka tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya teraniaya, dan tidak boleh menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam setiap pertikaian. Semua pertikaian akan membawa bencana baik dunia dan akhirat. Lalu, bagaimana jika gambar seorang muslimat tanpa hijab tersebar di dunia maya, padahal kini ia sudah berhijab? Apakah ia tetap mendapatkan dosa? Jika ia mengetahui ada fotonya belum berhijab di posting seseorang, wajib bagi dirinya untuk memperingati orang tersebut agar menghapus postingannya. Dan seraya berdoa kepada Allah untuk ditutup aibnya di masa lampau. Karena tidak ada daya dan upaya selain Allah yang maha menolong hambanya. Abdullah bin Umar sering mendengar bahwa Rasulullah selalu membaca doa ini pagi dan sore.
Ya Allah, aku memohon keselamatan dunia dan akhirat padamu. Aku memohon ampunan dan keselamatan agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Tutupilah segala kekuranganku, tenangkanlah hatiku, jagalah depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung padamu dari musibah yang tak terduga. Bagaimanapun, jilbab adalah kewajiban semua wanita muslim yang sudah baligh. Jilbab menjadi identitas seorang muslimah dan mahkota yang harus dijunjung tinggi. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, sempat viral di media sosial video cekcok antar penumpang kereta rel listrik atau KRL yang berada dalam kereta khusus wanita tujuan Bogor, Jawa Barat. Menarik dan menjambak terlihat di video ini. Terlepas dari masalah yang memicu pertikaian para penumpang wanita di gerbong khusus ini, peristiwa ini hanyalah satu di antara peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di gerbong khusus wanita. Adu mulut, saling sikut antar wanita sering mewarnai perilaku para penumpang di gerbong khusus ini. Bukan sekali dua kali sejumlah perempuan memberikan testimoni soal tidak enaknya berada di gerbong khusus perempuan yang mereka pilih dengan sengaja. Jangankan merasa aman dan nyaman, mereka mengaku harus mengecap pengalaman sepat seperti berebut tempat, saling cibir, bahkan tengkar mulut dengan sesama perempuan yang justru membuat naik pitam dan letih kian menjadi. Belum lagi keluhan para penumpang yang sakit, hamil, dan kondisi lain yang sebenarnya berhak duduk di kursi, tapi tak pernah mendapatkan kesempatan duduk. Padahal, kereta khusus wanita ini disediakan demi menjaga kenyamanan dan keamanan para penumpang wanita, agar mereka tidak harus berdesak-desakan dengan lawan jenis dan terhindar dari hal yang tak diinginkan. Tapi entah mengapa, penumpang di gerbong ini justru disebut-sebut lebih kurang toleran dan kurang memiliki empati pada penumpang lain. Maka tidak heran bila ungkapan gerbong perempuan itu lebih ganas jadi populer dan diamini banyak orang. Meski demikian, masih tetap ada wanita-wanita yang memiliki kepekaan tinggi dan toleransi terhadap sesama perempuan. Sebenarnya nyamanan di gerbong umum sih daripada di gerbong perempuan. Soalnya kalau di perempuan biasanya karena sama-sama tahu perempuan, jadi kayak ibu-ibu lebih desek-desekan, dorong-dorongannya lebih parah daripada kalau di gerbong umum. Kalau di laki-laki lebih kayak kalau tahu kita wanita lebih diprioritasin gitu sih kalau buat turun atau naiknya gitu. Ya mungkin karena gimana ya, kebanyakan juga ada yang merasa orang tua atau ya lebih banyak berebutan tempat duduknya gitu deh pokoknya daripada gerbong umum. Kalau gerbong umum kan banyak laki-laki jadi banyak yang kasih toleransi buat kasih duduk gitu. Nggak bisa nyalahin juga sih, tergantung orang yang mau naiknya gimana. Kalau misalnya dia buru-buru kan pasti walaupun penuh dia tetap naik, tetap main sikut-sikutan apa segala macam gitu. Iya, karena jumlah perempuan kan juga lebih banyak ya. Iya, jadi mereka karena adanya gerbong khusus perempuan, jadi tuh mereka ngerasa ya udah ini tuh perempuan. Jadi ya semakin banyak perempuannya, ya jadi makin banyak jumlah orang di sana, ya jadinya mungkin nggak ada toleransi gitu. Hak-hak penumpang dalam kereta sebenarnya sudah diatur. Ada kursi yang diperuntukkan orang tua, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu dengan balita. Ketika hak-hak itu tidak didapatkan oleh yang bersangkutan, maka telah terjadi praktek kezaliman yang nyata. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan, zalim itu secara umum bisa dipahami meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman dalam Islam bukanlah masalah biasa dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 18. Nabi SAW bahkan mengingatkan dalam sabdanya, jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Hadis riwayat Muslim. Semua itu menegaskan larangan kezaliman secara mutlak.
Sehingga perbuatan zolim dalam bentuk apapun dan kepada siapapun terlarang hukumnya, bahkan kepada binatang sekalipun tidak diperkenankan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang itu diampuni, maka ketika itu diampuni banyak dosa. Hadis riwayat Ahmad. Jelas sudah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kezaliman dalam bentuk apapun. Maka cukuplah pesan Nabi kita Muhammad SAW ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya, maaf, pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tak bisa dipungkiri, alam kerap mengejutkan kita dengan berbagai fenomenanya. Seperti fenomena-fenomena yang mengundang beragam respon masyarakat ketika matahari kembar beberapa bulan lalu di langit Makassar terlihat seperti ada dua matahari. Sore itu langit tiba-tiba nampak aneh karena matahari tepat berada di barat dan timur langit. Bahkan di akhir tahun lalu, di Makassar juga muncul fenomena aneh yang mengundang perhatian warga. Muncul suara aneh yang mirip suara burung yang membuat warga kesaranan. Saking kerasnya suara tersebut, banyak pengendara yang melintas sengaja berhenti untuk mendengar dengan seksama dan mencari tahu asal suara misterius tersebut. Banyak yang beranggapan itu adalah suara sangkakala, suara dimensi lain, dan petanda petaka. Munculnya suara aneh di langit bukan berita baru yang kerap membuat merinding banyak orang. Faktanya, di seluruh penjuru dunia kerap terdengar suara-suara misterius dan aneh. Tercatat sebanyak 17.000 lebih kota di dunia mendengar suara-suara aneh pada tahun 2011. Kebanyakan suara yang terdengar adalah suara yang menyerupai trompet sangkakala dengan variasi yang berbeda-beda. Dan masih banyak lagi peristiwa aneh yang terjadi di seluruh penjuru bumi. Berbagai fenomena alam ini membuat geger warga, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Sayangnya, banyak dari kita yang salah kaprah saat melihat fenomena alam. Sebagian besar justru sibuk mengabadikan berbagai fenomena alam untuk kemudian menguploadnya ke media sosial. Sebagian lainnya sibuk menghubungkan berbagai fenomena tersebut sebagai suatu pertanda atau mitos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lantas, apa yang harus dilakukan seorang mukmin bila melihat fenomena alam atau peristiwa aneh di luar nalar kita? Banyak pihak yang menganjurkan agar tidak mengaitkan fenomena-fenomena alam atau kejadian aneh di sekitar kita itu dengan hukuman atau hal-hal yang di luar nalar agar tidak terjadi kegaduhan. Hal ini karena banyak orang yang mengaitkan kejadian-kejadian semacam itu dengan tanda akan azab Allah atau tanda kiamat, sehingga menimbulkan ketakutan publik atau menyinggung perasaan orang. Tapi jika merujuk pada teladan Nabi Muhammad SAW, justru memang demikianlah hendaknya yang dilakukan seorang mukmin agar ingat Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nabi SAW seringkali mengaitkan fenomena alam dengan akhirat, bukan untuk membuat gaduh, tapi agar orang-orang mukmin selalu ingat akan Allah dan akhirat. Bahkan peristiwa yang lumrah pun Nabi seringkali menghubungkannya dengan kekuasaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW melihat fenomena alam, bahkan hanya mendung gelap yang biasa kita lihat sehari-hari pada musim hujan, Nabi terlihat khawatir, terlihat raut ketakutan di wajah mulia beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, banyak orang ketika melihat mendung, mereka senang, berharap sebentar lagi turun hujan. Sementara Anda ketika melihat mendung, nampak di wajah Anda suasana tidak nyaman." Nabi SAW menjawab, "Wahai Aisyah, saya khawatir
mendung ini membawa azab yang dulu ada orang diazab dengan angin kencang. Kaum itu ketika melihat mendung berisi azab, mereka mengatakan, awan ini akan menurunkan hujan untuk kami. Hadis riwayat Bukhari. Seperti ini pula yang diingatkan Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana. Beliau sampaikan kepada para sahabat bahwa itu bagian dari tanda kekuasaan Allah agar kita semakin mengagungkan Allah dan semakin takut kepadanya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita dianjurkan melakukan sholat gerhana dan banyak berzikir kepadanya. Inilah teladan Nabi SAW jika menghadapi fenomena alam. Selalu mengaitkan dengan akhirat dan mengaitkan dengan Allah SWT. Bahkan kejadian sehari-hari yang tampak persoalan dunia pun, Nabi selalu kaitkan dengan akhirat, surga, dan neraka. Seperti yang terjadi di dalam rumah tangga putrinya, Fatimah radhiyallahu anha. Ali radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari Nabi SAW datang ke rumahnya. Saat itu ia tidur, di sampingnya sang istri Fatimah radhiyallahu anha dan kedua putranya, Hasan dan Husain. Tiba-tiba Hasan bangun dan minta minum. Nabi SAW langsung memerah susu dan segera memberikannya pada cucu tercintanya, Hasan. Tapi tiba-tiba sang adik Husain juga bangun dan segera meraih susu yang akan diberikan pada Hasan. Nabi SAW berkata, kakakmu lebih dulu minta, biarkan dia minum dulu. Melihat itu Fatimah bangun dan mengatakan pada ayahandanya, sepertinya engkau lebih menyayangi Hasan ya Rasulullah. Nabi menjawab, keduanya sama bagiku, tapi Hasan minta lebih dulu. Lalu Nabi SAW mengatakan pada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, sesungguhnya kamu, dia, sambil menunjuk Ali radhiyallahu anhu yang sedang tidur, dan kedua cucuku ini akan bersama-sama kelak di hari akhir. Lihatlah apa yang dilakukan Nabi SAW. Bahkan urusan minum susu saja, Nabi mengaitkan dengan Allah, dengan hari akhir, dan mengaitkan dengan surga. Di sini, Nabi SAW mengajarkan pada umatnya, apapun yang terjadi di dunia, besar maupun kecil, bahkan peristiwa yang lumrah sekalipun tidak bisa dipisahkan dengan Allah dan hari akhir. Inilah prinsip tauhid yang bakal menyelamatkan kaum mukmin di dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, meski pernah disia-siakan orang tua, ditinggal begitu saja di tempat umum saat masih kecil hingga terpisah dengan orang tua, seorang anak tak pernah merasa benci dan marah. Bertahun-tahun menjalani hidup, bahkan berjibaku mengasah diri hingga menjadi seorang hafiz Quran. Namun tak ada kebahagiaan yang dia inginkan kecuali bertemu dengan orang tua, sekalipun mereka pernah meninggalkan dirinya tanpa tahu alasannya. Kemarin Irfan itu udah menjelaskan ke kita bahwa keinginannya itu sangat penting untuk ketemu dengan orang tuanya yang udah 12 tahun berpisah dari orang tuanya. Dia mencari orang tuanya itu, kita udah udah melalui media juga sudah. Kita tanya dulu sanak saudara yang bisa dihubungi di Jawa Tengah itu juga sudah. Tapi seiring dengan waktu belum membuahkan hasil. Selama 13 tahun masa pencarian kedua orang tuanya, Irfan begitu tekun mempelajari ilmu agama, bahkan kini sudah berhasil hafiz Al-Quran dan menjadi pengajar ngaji bagi teman-temannya. Nah, Irfan itu hanya pikiran Irfan adalah walaupun mereka benci Irfan, walaupun mereka udah ninggalin Irfan, tapi Irfan nggak boleh mendurhakainya, karena walaupun gimana pun juga itu tetap orang tua kandung Irfan sendiri. Kisah pilu yang dialami Irfan, remaja yang kini sudah berusia 17 tahun ini, bermula ketika dirinya masih balita
dan hidup dalam sebuah keluarga. Kedua orang tuanya selalu dibelit masalah rumah tangga hingga sering terjadi pertengkaran dan akhirnya menjadi keluarga broken home. Hingga pada suatu hari saat terjadi pertengkaran hebat antara ayah dan ibu, bocah polos yang belum mengerti apa-apa ini akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya di dekat rumah tempat tinggalnya di sebuah keramaian umum di sekitar alun-alun daerah Solo, Jawa Tengah. Irfan kecil pun merasa kebingungan mencari kedua orang tuanya hingga bocah ini pun tersesat dan diajak rombongan pengamen jalanan hingga jauh keluar kota. Hingga suatu ketika keajaiban pun tiba. Irfan kecil yang berusia 8 tahun ditemukan dan diangkat menjadi anak asuh oleh sebuah keluarga dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Itu Irfan diasuh dari sekitar umur 8 tahunan hingga 16 tahun kemarin. Itu Irfan sangat sayang banget sama ibu asuh Irfan yang sekarang ini. Namun karena sesuatu hal, kini orang tua asuh Irfan sudah tidak sanggup lagi merawat dan mengasuh dirinya. Remaja 17 tahun ini pun kini dititipkan di sebuah panti perlindungan anak di sebuah kota di Bogor, Jawa Barat. Rupanya di tempat ini, Irfan benar-benar serius menjalani pendidikannya. Tak kurang dari 6 bulan saja, dirinya sudah berhasil menghafal Al-Quran 17 juz, menguasai berbagai keterampilan. Bahkan kini dirinya sudah bisa menjadi pengajar agama dan mengaji bagi teman-temannya. Sampai sekarang dari teman-teman dia yang paling berhasil. Nah, sesudah itu dari kegiatan pengajian, sholat, dia paling tekun. Irfan ini dari memberikan contoh kepada teman-temannya yang lain. Nah, Irfan ini sangat potensial karena dia sangat mulia dan dia sangat dipandang di masyarakat, dia baik. Meski hidup disia-siakan orang tua, tekad Irfan menghafal Al-Quran dan mempelajari berbagai keterampilan yang begitu besar tetap ditujukan sebagai bentuk baktinya pada orang tua. Semua amal baiknya didedikasikan untuk kedua orang tuanya. Meskipun dirinya hingga saat ini tak pernah tahu di mana keberadaan ayah dan ibu kandungnya. Kenapa Irfan bertekad kuat ingin menjadi hafiz Quran? Karena Irfan ingin membalas semua perbuatan dosa-dosa Irfan, menggantikan pahala yang telah runtuh di orang tua kandung maupun orang tua asuh. Irfan akan mengganti itu dengan pahala yang Irfan punya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni Irfan dan juga kedua orang tua asuh Irfan dan kandung Irfan juga. Irfan memang tidak pernah dibahagiakan orang tua, tidak pernah mendapatkan pendidikan yang baik oleh orang tua, tidak pernah mendapatkan kehangatan kasih sayang orang tua. Tapi semua itu bukan berarti tidak ada alasan bagi Irfan untuk berbakti pada mereka. Cukuplah keberadaannya di dunia ini tidak lain karena orang tua, yang tentunya kehadirannya di dunia ini melalui proses yang tidak mudah. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, sekalipun kita tawaf menggendong orang tua, bakti itu tidak pernah tuntas. Bahkan bakti seperti itu tak pernah terbalas meski dengan satu tarikan nafas sang ibu ketika melahirkan. Maka harapan satu-satunya, Irfan hanya ingin bertemu orang tua. Kini, Irfan terus bertawakal dan pasrah kepada Allah SWT. Dirinya masih begitu yakin dan percaya jika suatu saat nanti dirinya pasti bisa bertemu kembali dengan orang tua kandungnya. Panjatan doa dan harapan tak pernah putus dalam setiap sholat dan ibadahnya. Irfan yakin jika Allah SWT akan mengembalikan dirinya ke dalam pelukan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, Pak, Bu. Irfan kangen
Dan Irfan juga ingin mempunyai dan memiliki kembali ibu dan bapak kandung Irfan, keluarga Irfan. Dan mudah-mudahan juga Irfan bisa bertemu dengan kalian dengan sehat selalu. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.